Halo pemirsa, balik lagi bersama saya di sini di channel YouTube John Kevi, channel berbagi tutorial yang bermanfaat. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara kita menghitung satu nilai SKD ditambah dengan 3 nilai SKB, yaitu SKB sistem chat, SKB tes wawancara, dan SKB tes kesehatan. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng di sampingnya supaya Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari saya mengenai perhitungan nilai CPNS dan P3K. Oke, mari kita lanjut ke videonya, ke pembahasannya. Tetapi sebelum kita lanjut, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan kehendaknya kita masih diberikan umur yang panjang. Nah, di layar monitor terlihat ada video saya yang kemarin saya upload, itu cara mudah menghitung nilai akhir SKD dan SKB peluang CPNS tahun 2021. Dan di isi video ini cuma membahas satu nilai SKD dan satu nilai SKB. Tetapi di bagian komentar video ini ada teman kita kalender mati yang bertanya pertanyaan sangat-sangat menarik untuk saya bahas dalam video kali ini, yaitu nilai tes SKB ada 3. Itu yang pertama SKB chat itu 50%, kesehatan 20%, ini kebalik, wawancaranya yang 30%. Nah, pertanyaan seperti ini. Nah, apa ini berarti tes SKD nggak dihitung? Atau ada cara tersendiri buat hitungnya? Kalau ada, mohon penjelasannya, Bang. Terima kasih banyak buat teman kita kalender mati yang bertanya dengan sangat-sangat menarik. Nah, sebelum kita lanjut ke perhitungannya, saya akan menjawab apakah ini berarti tes SKD nggak dihitung. Jawabannya, nilai SKD tetap dihitung. Karena apa? Karena di nilai akhir, itu nilainya 40% diambil dari tes SKD dan 60% diambil dari tes SKB. Nah, itu jawabannya. Nah, mari kita langsung ke cara perhitungannya. Dengan menggunakan nilai tes SKB ada 3 bagian. Di sini saya sudah siapkan formatnya. Ini formatnya seperti ini. Ini SKD, ini tes SKB untuk sistem chat, ini tes SKB untuk wawancara, untuk kesehatan, dan seterusnya. Ini pembobotannya. Serta nanti kita akan mendapatkan nilai akhirnya. Apakah siapakah yang lulus pada perhitungan kali ini. Nah, ini saya kasih contoh. Ini nilai SKD saya ambil dari teman-teman yang berkomentar di video saya. Ini nilai SKD-nya seperti ini, dan ini nilai tes hasil chat untuk SKB seperti ini. Dan untuk tes wawancara ini saya kasih contoh saja, dan tes kesehatan juga saya ambil nilai kasih contoh saja seperti ini. Ini nomor 1 nilainya 70, untuk wawancara 75, 90. Dan untuk tes kesehatan 75, 70, dan 80. Ini sebagai contoh. Nanti kalau di instansi masing-masing ada yang mengadakan tes wawancara dan tes kesehatan, Bapak Ibu teman-teman sudah ada bayangan untuk bisa menghitung sendiri nilai akhir dari CPNS 2021. Nah, di sini kita menghitung terlebih dahulu bagian nilai SKB, karena di sini ada 3 kelompok nilai SKB. Nah, pertama kita menghitung yang nilai SKB tes sistem komputer atau tes chat. Nah, mari kita hitung bersama-sama. Itu rumusnya sama dengan nilai yang kita peroleh saat kita ujian tes chat, kita bagikan dengan maksimum nilai itu adalah 550, kita kalikan dengan 100, itu adalah skala nilai maksimal, dan kita kalikan dengan pembobotan SKB tes chat itu 50%. Lalu kita enter. Maka di sini 50% dari tes chat SKB itu ada 37,73. Nah, lakukan hal yang sama untuk peserta nomor 2 dan 3. Dan karena ini kita menggunakan Excel, kita langsung copy turun. Ini enaknya kita menggunakan Excel. Nah, ini adalah
nilai 50% tes sistem komputer dari ketiga peserta. Nah, mari kita hitung nilai tes SKB untuk wawancara. Itu mari kita hitung sama-sama. Itu perhitungannya seperti ini. Sama dengan nilai tes wawancara ini, kita langsung kalikan dengan 30%. Itu berbeda dengan nilai tes sistem komputer. Ini kita langsung kalikan dengan 30%. Maka hasilnya seperti ini. Dan lakukan hal yang sama untuk peserta nomor 2 dan 3. Kita copy saja. Setelah itu, kita menuju ke perhitungan tes SKB kesehatan. Itu perhitungannya sama dengan nilai SKB tes kesehatan, kita langsung kalikan dengan 20%. Nah, hasilnya seperti ini, kita lakukan hal sama untuk peserta 2 dan 3. Kita copy turun. Nah, setelah kita mendapatkan pembobotan untuk SKB tes sistem komputer, wawancara, dan kesehatan, disinilah baru kita jumlahkan total nilai untuk SKB. Itu rumusnya sama dengan sum, buka kurung, kita blok ketiga nilai ini, kita tutup kurung, lalu kita enter. Maka ini adalah total ketiga nilai SKB. Lakukan hal yang sama untuk peserta 2 dan 3. Kita copy saja. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan nilai akhir dari ketiga tes SKB ini. Nah, mari kita lanjut ke penggabungan dengan SKD. Nah, di sini perhitungan SKD-nya itu ambil 40% dari total nilai yang kita peroleh saat kita ujian CET SKD kemarin. Perhitungan sama dengan video yang pertama, kita sama dengan nilai SKD yang kita peroleh, kita bahagi dengan total maksimum nilai SKD itu 550, kita kalikan dengan 100, itu adalah skala nilai maksimal, itu 100, kita kalikan dengan pembobotan untuk SKD itu 40%. Sehingga hasilnya seperti ini. Dan lakukan hal yang sama untuk peserta 2 dan 3. Kita tinggal copy saja. Nah, selanjutnya baru kita hitung nilai SKB-nya. Nah, perhitungan nilai SKB-nya seperti ini. Mari hitung sama-sama. Sama dengan total nilai SKB yang tadi sudah kita peroleh. Kita langsung kalikan dengan 60%. Lalu kita enter, maka ini adalah hasil nilai SKB-nya. Maka ini adalah hasil 60% dari nilai SKB. Maka lakukan hal yang sama untuk peserta 2 dan 3 dengan cara kita copy turun. Nah, sampai sini belum berakhir, mari kita lanjut ke proses nilai akhirnya untuk mengetahui siapakah yang lolos CPNS 2021 dari ketiga peserta tersebut. Nah, mari kita hitung sama-sama. Kita sama dengan nilai 40% SKD, kita tambahkan dengan nilai 60% dari SKB, sama dengan nilainya seperti ini. Ini adalah nilai akhir. Mari kita lakukan hal yang sama untuk peserta 2 dan 3. Nah, ini terlihat nilai akhir dari tes SKD dan tes SKB yang mencakup 3 nilai SKB itu yang sistem CET, wawancara, dan kesehatan. Ini adalah nilai akhirnya. Maka di sini terlihat bahwa 2 peserta di antara 3 peserta ini akan tereliminasi karena nilainya kurang. Di sini kita lihat dari perhitungan ini bahwa di sini yang lolos untuk CPNS 2021 adalah peserta dengan nomor urut 3. Itu nilainya 72,85. Sedangkan yang peserta nomor 1 dan 2 nilainya di bawah nomor 3. Sehingga nomor 3 lah yang keluar sebagai peserta yang lolos. Nah, dilihat dari tabel ini, pasti ada yang bertanya, loh mengapa peserta nomor 3 nilai SKD-nya lebih rendah, tetapi beliau yang berpeluang untuk lulus CPNS 2021? Nah, di sini saya akan menjawab
bahwa walaupun nilai SKD-nya lebih rendah, tetapi yang paling penting, yang berperan penting di sini adalah nilai SKB. Ketiga nilai SKB ini harus lebih tinggi. Karena apa? Karena bobot yang paling besar diambil di sini adalah di bagian nilai SKB itu sebesar 60% dari ketiga nilai SKB ini. Sedangkan untuk SKD cuman diambil 40% dari nilai SKD yang kita peroleh. Sehingga di sini walaupun nilai SKD kita rendah, namun nilai tes SKB kita lebih tinggi dari kedua pesaing kita di atas, maka di sini kita berpeluang untuk lulus CPNS 2021. Yang paling penting di sini, yang berperan penting di sini atau kunci pokok di sini adalah nilai SKB itu harus lebih tinggi dari pesaing kita. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai perhitungan nilai akhir untuk bisa lolos CPNS 2021 dengan menggunakan 3 nilai tes SKB. Nah, kalau ada yang kurang dan kalau ada yang bertanya, silahkan coret-coret di kolom komentar video ini. Nanti saya akan menjawabnya. Jika ada kekeliruan, silahkan dikomentari. Karena kita manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, sekian dulu tutorial dari saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.